Nawacita Pos mewawancara eksklusif dengan Ketua Umum Inkindo, Bapak Insinyur Peter Franz. Selamat siang Pak Peter. Selamat siang Mas Cornelius. Terima kasih Pak. Pertama-tama Inkindo ini berdiri tanggal 20 Juni tahun 1979, 41 tahun yang lalu, merupakan gabungan dua organisasi besar, yaitu Ikindo dan Persatuan Konsultan Teknik. Jadi gabungan antara asosiasi teknik dan asosiasi non teknik bergabung menjadi satu. Ada 5.500-an anggota Inkindo yang nasional dan ada 120 anggota konsultan asing yang bergabung di ini. Satu-satunya mungkin yang terbanyak, yang tertua adalah Inkindo. Itu hampir 120 perusahaan yang bergabung. Jadi di samping juga konsultan asing, konsultan non teknik. Jadi konsultan itu tidak hanya konsultan teknik tapi non teknik. Karena Inkindo itu membidangi 18 bidang, dari politik, hukum, keuangan, pertanian, kesehatan, dan semuanya. Memang yang menonjol adalah konstruksi yang biasa di Menteri PUPR, tapi sebenarnya ada 18 bidang di luar PUPR. Saya lihat Inkindo ini pernah membuat event bersama FIDIK, Pak. Apa korelasinya FIDIK dengan Inkindo itu sendiri? FIDIK itu adalah asosiasi insinyur seluruh dunia yang beranggotakan sekitar 120 negara. Dan Indonesia mempunyai satu wakil Inkindo. Jadi Inkindo mewakili Indonesia di FIDIK. FIDIK itu Federasi Insinyur Dunia. Jadi hubungannya kita satu-satunya anggota FIDIK di kemarin ke Meksiko mewakili Inkindo untuk pertemuan tahunan di Meksiko, dan kita berhasil menggolkan Profesor Sarwono, Pak Sarwono sebagai Board of Director di FIDIK. Jadi dalam sejarah FIDIK hampir 100 tahun ini pertama kali Indonesia berhasil menggolkan seorang putra terbaiknya, yaitu Pak Profesor Sarwono sebagai Board of Director Inkindo baru berhasil. Dan juga di bawah FIDIK itu adanya ASPAK, Asosiasi Professional Engineer yang untuk Asia Pasifik, dan kita berhasil mendudukkan Pak Irawan sebagai Presiden ASPAK Asia Pasifik. Dan di zaman saya ini juga kita menjadi Sekjen untuk FACE, Federasi ASEAN Konsultan. Inkindo setiap Munas mempunyai GBHKO, namanya garis besar haluan organisasi, yang mencatat program kerja selama periode saya 4 tahunan. Tetapi Inkindo juga sudah di eranya Pak almarhum Pak Nugroho telah berhasil membuat roadmap Inkindo 2030. Disebut Inkindo Emas karena kita 50 tahun. Jadi kita sudah punya roadmap, merupakan peta jalan kemana Inkindo sampai 2030. Sehingga Ketua Inkindo yang berikutnya atau saya, di samping mempunyai tugas di GBHKO yang ditetapi oleh Munas, kita juga mengadop roadmap Inkindo. Nah, itulah program-program yang kita lakukan selama kepengurusan saya. Yang di era ini yang paling menonjol tentunya di era digital, kita berhasil melakukan e-vote, ya, electronic vote untuk pemilihan ketua. Satu-satunya asosiasi yang melakukan electronic vote seluruh Indonesia, Inkindo kemarin di Semarang, dan saya terpilih menjadi ketuanya. Dan kita juga punya program yang berbasiskan di digital. Kita sekarang KTA online, kartu tanda anggota Inkindo online semua. Sertifikat badan usaha kita akan online. Kita juga punya program-program yang lain seperti untuk menggabungkan antara perusahaan dan tenaga ahli. Kita menciptakan iBridge, www.ibridge.org.id. Nah, itu merupakan laman kita untuk menghubungkan perusahaan dan tenaga ahli. Kalau di Inkindo yang punya hak dan dipilih itu siapa saja, Pak? Sesuai dengan ADRT kita bahwa Inkindo itu adalah wakilnya adalah badan usaha. Tentunya yang punya hak pilih adalah anggota yang tercantum dalam
penanggung jawab di badan usaha tersebut. Jadi satu perusahaan satu suara untuk memilih ketuanya yang terdaftar dan terverifikasi sebagai anggota kita. Dia mempunyai satu orang satu suara kecuali asing dan hitungan tersendiri. Jadi dia anggota afiliasi bukan satu orang satu suara. Yang ikut dalam electronic vote itu kira-kira berapa ribu perusahaan, Pak? Ada peningkatan daripada dulu. Kita pemilihannya pakai tidak electronic vote tetapi sistem manual. Itu ada peningkatan hampir 15% peningkatan dari yang manual menjadi elektronik. Sekarang itu kita hampir 80% anggota kita memilih ketuanya. Jadi saya terpilih hampir 80% ya secara total ya. Ada beberapa kandidat tapi kita dipilih hampir dari 80% anggota Inkindo. Berarti masalah elektronik vote itu jauh lebih efisien, Pak. Artinya yang tadinya tidak punya berkesempatan pada acara misalnya Munas langsung sama elektronik vote ini, artinya dia bisa memberikan hak suara. Dulu isinya perwakilan, jadi setiap DPP mengirim keputusannya sesuai dengan jumlah anggotanya. Sekarang mereka langsung memilih. Nah, kita dalam waktu dekat akan memperbaiki ADRT kita. Mudah-mudahan elektronik vote tetap akan menjadi pilihan oleh anggota Inkindo. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan mengenai pentingnya Inkindo dalam dunia sekarang ini, Pak? Jadi gini, konsultan ini kan kalau di dunia konstruksi lah ya, kita ngelihat ya, non konstruksi nanti saya jelaskan. Memang dia cuma 4% dari 4 sampai 10% dari anggaran. Tapi saya selalu bilang tidak ada negara maju tanpa konsultannya maju. Tidak ada negara hebat tanpa konsultan yang hebat, karena konsultan membangun peradaban. Jadi memang secara porsi kita kecil, tapi untuk menggerakkan dunia konstruksi yang besar. Karena kualitas dari konstruksi ditentukan oleh konsultannya. Konsultan yang baik itu sudah 50%. Perencanaan yang baik sudah 50% dari keberhasilan konstruksi. Sehingga saya selalu bilang kemarin waktu di setiap webinar, dan lalu saya bilang bahwa konsultan konstruksi atau dunia konstruksi itu pengungkit ekonomi yang cukup bagus, karena konstruksi menyumbang 10% dari PDRB dalam kasih normal kemarin ya. Nah, sehingga kita mengharapkan di era pandemi ini konstruksi adalah salah satu pengungkit ekonomi untuk supaya kita tidak krisis. Sehingga di setiap kesempatan waktu kemarin kita ketemu, kami mengadakan survei ke seluruh anggota yang kami sudah kirim hasilnya ke presiden, ke instansi yang berwenang. Kita menyatakan bahwa dunia konstruksi harusnya merupakan salah satu pengungkit dunia ekonomi pasca pandemi ini. Biar lebih maksimal kegiatan konsultan itu sendiri, biasanya relevansinya berapa persen yang bisa dianggarkan dari budget? Jadi gini, konsultan itu ada dua yang standar, ada yang non standar. Jadi yang non standar itu makanya saya bilang range sekitar 4-10% dari total budget ya. Jadi tergantung jenis pekerjaannya, ada yang sedikit, ada yang kalau standar dia lebih kecil, tapi ada yang non standar karena dia berbasiskan orang ya tentunya dia lebih besar untuk proyek-proyek pekerjaan-pekerjaan bendungan, jalan tol itu lebih dari 4%. Nah, artinya di range itu dunia yang wajar, ada range yang wajar 4-10% untuk menggerakkan suatu pekerjaan. Artinya walaupun dari uangnya sedikit tapi dia bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan, itu aspek kualitasnya, kuantitasnya, keberhasilannya. Sehingga saya seperti saya bilang itu pasti negara maju pasti konsultan maju. Konsultan ini bermacam-macam, Pak. Kalau Inkindo lebih concern kemana? Ke konstruksinya atau ke yang lain gitu? Oke, saya bilang tadi Inkindo gabungan dua asosiasi besar, konstruksi dan non konstruksi. Saya sebagai ketua umum Inkindo ya dua-duanya. Karena dua-duanya ini kan anggota kita. Jadi ada yang rumpun konstruksi, ada rumpun non konstruksi, ada kelas kecil, ada kelas menengah, ada kelas besar. Jadi saya mau mewadahi semuanya untuk dapat berpartisipasi untuk membuka iklim dunia usaha yang terbuka dan fair. Dan pendanaan yang bagus, saya pikir dunia konsultan akan bergerak bagus. Sehingga saya menyarankan kepada teman-teman sekarang adalah membuka akses untuk
ke tenaga ahli, dan yang kedua pemerintah memberikan akses untuk ke perbankan sehingga industri konsultan ini bisa tumbuh. Kalau di Asia lah contohnya sekarang sudah ada ASEAN Infrastructure Investment Bank, Bank Asia untuk infrastruktur khusus dibentuk oleh China. Indonesia salah satunya. Sehingga saya mengharapkan di berikutnya tentunya ada bank konstruksi yang khusus membantu kontraktor dan konsultan Indonesia sehingga mendapat akses kredit yang bunga murah, sehingga mudah membuat jaminan pelaksanaan, mudah membuat jaminan uang muka, dan lain-lain yang mempermudah dunia konstruksi, karena konstruksi menyumbang 10% dari PDB kita, cukup besar, Mas. Harapan Bapak benar-benar berkeinginan untuk biar ada yang bisa mendanai bank konstruksi, bank spesifik yang bisa menyuplai dana buat konstruksi. Ya, itu sangat bagus kalau bisa terjadi. Mudah-mudahan Pak itu bisa terrealisasi, artinya dengan kita ini, artinya kita juga punya bahan untuk bisa kita sampaikan ke stakeholder yang memang konstruksi atau konsultan di Indonesia mempunyai profesional keahlian yang bagus dan harus didukung oleh sektor keuangan. Iya, yang spesifik, yang menguasai dengan dunia konstruksi, yang mudah memberikan pinjaman dunia konstruksi pada konsultan, pada kontraktor, pada rantai pasok, karena ini menggerakkan ekonomi kita dengan cepat. Dalam Rakernas Indo 2019 Pak, Bapak pernah menyampaikan dalam kata sambutan Indo yang modern dan profesional. Maksudnya seperti apa, Pak? Ya, waktu Rakernas itu, waktu rapor Timnas kita diterima oleh Pak Yusuf Kalla di istana. Terus salah satu sambutan saya menyebutkan membangun Indo yang modern dan profesional. Profesional itu mempunyai, profesional itu lawannya kan amatir, artinya bergaji dengan mempunyai gaji yang sesuai dengan skillnya, sehingga Inkindo menerbitkan billing rate minimal. Ini penting, ini lompatan besar kita bahwa billing rate minimal diterbitkan Inkindo sekarang dipakai, diadop oleh Menteri PUPR standar billing rate minimal, sehingga konsultan yang bergerak di konstruksi wajib billing rate minimal. Kalau enggak, dia akan dikena sanksi oleh kami dan tidak akan menang dalam PUPR, karena PUPR sudah menetapkan billing rate minimal yang diadop oleh Inkindo. Inilah salah satu saya bilang itu profesional, ya, tuh berbayar, artinya orang itu dibayar sesuai dengan kemampuannya dia. Nah, ini kita berhasil dan sekarang sudah diadop oleh kementerian-kementerian lain. Terakhir Kementerian Perhubungan sudah menerbitkan standar billing rate minimal untuk non konstruksi PUPR. Nah, kita dalam waktu dekat ini sedang mendorong perpres pengadaan jasa konsultan non konstruksi dari Bappenas. Karena kita belum bisa undang-undang jasa konsultansi, kita lewat perpres mandiri diinisiasi oleh Bappenas. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini kita bisa menggolkan perpres ini, sehingga non konstruksi, kalau konstruksi ada undang-undangnya, non konstruksi nanti ada perpresnya, supaya ada billing rate minimal. Non konstruksi juga, kalau konstruksi sudah stabil. Nah, kita ingin di non konstruksi juga ada billing rate minimalnya, dan ini akan membuat iklim dunia usaha, karena bagaimanapun juga asal mulanya adalah memberikan penghargaan yang profesional terhadap tenaga ahli. Satu, itu profesional. Yang kedua, modern. Modern apa sih modern? Ya, lebih maju daripada zamannya. Kita sudah mulai membuat umpamanya KTA online, pemilihan info, membuat iBridge, membuat SBO online. Sebentar lagi LPJK akan menjadi online semua. Artinya kita menyongsong era yang modern. Artinya Inkindo sudah siap untuk menyongsong di era modern ini, karena kalau saya bilang sekarang, kalau 10 tahun lalu tidak ada jalan tol dibangun oleh konsultan Indonesia sebagai lead firm, tidak ada bendungan dibangun oleh konsultan Indonesia sebagai lead firm. Sekarang 56 bendungan yang digagas Jokowi 100% dikerjakan oleh lokal. Jalan tol, sepanjang jalan tol hampir semua lokal. Artinya apa? Artinya kita mampu melakukan itu, kesempatan nggak ada. Sehingga saya bilang harusnya MRT fase 2, fase 3, fase 4 harusnya konsultan nasional di depan. Fase 1 oke lah Jepang, karena dananya Jepang. Oke, memang fase 2 dananya Jepang. Nanti kalau sudah dananya APBN, harusnya konsultan nasional menjadi leading di negerinya sendiri, menjadi lead firm. Yang saya cita-citakan. Kementerian PUPR mengadopsi yang namanya billing rate dari Inkindo itu sendiri. Iya, benar.
Nah, berarti setiap kegiatan di Inkindo itu, kalau misal dia tidak memenuhi standar billing rate itu, berarti dia tidak bisa mengikuti kegiatan daripada PUPR itu sendiri, atau seperti apa? Jadi gini, ada regulasi karena di undang-undang ada namanya remunerasi minimal. Oke. Bukan Peter yang ngomong, bukan kamu, tapi undang-undang setiap tenaga ahli harus dibayar remunerasi minimal. Oke. Diturunkan permen terakhir, permen 14 namanya, permen 14, itu menyangkut bahwa siapa yang menawar di bawah remunerasi minimal yang diterbitkan oleh Kepmen 897 oleh PUPR akan dinilai nol. Oke. Nilainya nol. Tenaga ahli umpamanya Cornelius nawar, namanya Cornelius, billing rate-nya harusnya 20 juta, Cornelius nawar 19 juta, nol nilainya. Oh. Akhirnya tidak bisa, bukan tidak kecil kemungkinan menang karena dinilai nol kan. Betul. Nah, Inkindo besok dalam waktu dekat, besok kami akan mengadakan webinar tentang standar billing rate remunerasi minimal 2021. Oke. Untuk jadi acuan tahun 2021 supaya bisa dipakai di yang belum menerbitkan. Kalau PUPR kan sudah ada, mungkin instansi-instansi lain bisa mengacu pada remunerasi minimal Inkindo. Nah, silakan ikut besok, ada webinar kita, dan akhir bulan ini kita akan mengeluarkan buku biru, namanya buku biru remunerasi minimal Inkindo 2021. Bagaimana menurut Bapak tentang kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia, apalagi di masa pandemi ini, Pak? Inkindo mendukung Presiden Jokowi sebagai presiden elected, terpilih lah. Kita sebagai bangsa Indonesia melihat ya di profil beliau adalah presiden yang dipilih. Tentunya di masa pandemi ini banyak proyek-proyek konstruksi yang digagas oleh proyek infrastruktur yang meningkat sangat tajam. Saya pikir itu merupakan gebrakan yang bagus, karena dengan infrastruktur yang bagus tentunya kita akan bisa mensejahterakan rakyat yang lebih banyak. Nah, di masa sesudah pandemi ini saya mengharapkan Presiden meneruskan proyek-proyek infrastrukturnya. Masalah IKN yang dipending yaitu masalah keputusan politik. Tetapi kalau proyek-proyek infrastruktur saya pikir tidak ada kata tidak, harus melanjutkan, karena tidak mungkin bangunan yang sudah dibangun itu akan berhenti. Ya, harus dilanjutkan sampai tuntas, sampai selesai, sehingga bisa dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat. Berarti Bapak Jokowi mengenai closing statement-nya tentang apa yang kita diskusikan pada saat ini. Seperti tadi saya bilang, tidak ada negara maju tanpa konsultan yang maju. Tidak ada negara hebat tanpa konsultan yang hebat, karena konsultan membangun peradaban. Artinya saya mengharapkan Indonesia mulai menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk konsultan. Mumpung konsultan asing kan tidak boleh datang ke Indonesia selama masa pandemi. Inilah kesempatan kita membuktikan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Kasih kesempatan konsultan Indonesia untuk berperan menjadi lead firm untuk pekerjaan-pekerjaan strategis. Kita punya PSN, proyek strategis nasional, kita punya KEK, kita punya banyak 8 koridor perbatasan, kita punya 6 koridor pariwisata. Semua itu harusnya konsultan nasional menjadi lead firm-nya, menjadi tulang punggungnya, sehingga nantinya sesudah pandemi kita punya pengalaman, sehingga kita bisa keluar berikutnya, kita bisa bertanding dengan konsultan-konsultan asing dari luar negeri. Demikian wawancara eksklusif dengan Bapak Insinyur Peter Frans selaku Ketua Umum Inkindo. Dia menyampaikan bahwasannya tidak ada negara maju tanpa konsultan profesional. Jadi demikian, dari Nawacita kami undur diri. Terima kasih banyak.